Kan begitu. Ini saya beranalogi. Berarti kan kita potong pohon itu, tentu tumbang dahan dan rantingnya. Ya, bawahnya ya tentu berakar, tapi kan tumbang dan mati. Nah, maka sebaliknya dengan suatu perkara pidana. Perkara pidana ketika itu dianggap berkomplotan, ya dalam suatu peristiwa pidana, pasal-pasal tertentu, maka ketika salah satunya dihentikan atau dicabut ya laporan tersebut, maka secara otomatis yang lainnya tentu mendapatkan suatu bagian. Nah, lebih menarik kalaupun punya rasa kemanusiaan, ya rasa kemanusiaan cukup sebetulnya mencabut laporan kepolisian tersebut, selesai semuanya. Tidak ada kloter 1, kloter 2, kloter 3. Tapi sebaliknya, kalaupun perlu memang untuk memperlihatkan kepada seluruh rakyat Republik Indonesia ini bahwa apa yang disangkakan oleh Bapak Roy Suryo, Rismond, dan Bu Tifa ini tidak benar, memang harus ada betul-betul yang namanya pembuktian dan diputus oleh majelis hakim. Nah, berarti jelas ini, kalaupun diputus bersalah, jelas ternyata apa yang diasumsikan oleh Pak Roy Suryo CS ini itu tidak benar. Tapi sebaliknya, kalau mereka ternyata di pengadilan diputus bebas, nah berarti apa ini? Ada hal yang ganjal, dicari suatu kebenaran. Berarti kenapa perkara-perkara sebelumnya ada juga perkara mereka yang mereka laporkan di SP3 kan, dihentikan, dianggap ya mungkin tidak cukup bukti, tidak cukup alat bukti, atau bukan merupakan peristiwa pidana, seperti itu. Oke, ahli dengan berjalan waktu tinggal 1 jam, ya kan, namun dari awal bukan memframing berasumsi bahwa tersangkanya dia juga ada pasal yang dikenakan pasal selundupan atau pasal yang dianggap tidak wajar tapi kena dia. Melihat itu gimana kita perspektif lah, karena ini ya ada tahap tertentu loh. Pasal yang tidak wajar pasal apa misalnya? Ya ada pasalnya, itu ada kata pasal Islam, selundupan lah, atau pasal yang dimasuk-masukkan. Ya, inilah sebetulnya di tahap pertama laporan kepolisian yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ya di Polda Metro, pihak kepolisian itu menerapkan pasal berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pelapor. Banyak dan sering terjadi di seluruh jajaran Republik Indonesia, khususnya di kepolisian, selalu menjuntokan pasal. Maka mereka sebetulnya tidak berkeyakinan juga pasal apa yang tepat untuk menjerat telapor, seperti itu. Maka misalnya 310, 311 junto Undang-Undang ITE 27 huruf A ayat berapa, 1, 2, 3 dan lain sebagainya, atau dimasukkan yang lain. Nah, hal ini sebetulnya di awal pelaporan di kepolisian berdasarkan kronologis yang dilaporkan atau paparan yang dilaporkan oleh pelapor, maka analisa penetapan atau penerapan pasal itu harus jelas. Jangan sampai yang tadi ada pasal-pasal siluman yang disisipkan ketika proses itu sudah berjalan. Maka para pengacara menelaah kembali atau meneliti kembali SP2HP, SPDP, dan lain sebagainya. Dilihat itu. Awalnya itu laporan mengenai apa? Apakah hanya 310, 311 atau dijuntukan juga Undang-Undang ITE atau tidak? Kalau memang hanya 310, 311 tidak ada, kok bisa ini masuk? Berarti harus ada laporan baru lagi. Laporan tentang tindak pidana ITE. Seperti itu. Oke, 3, 2, 1, Oke, selamat malam Pak Dr. Petrus. Pak Dr. Petrus sebagai ahli pidana yang masih dipertanyakan perdebatan polemik terkait P21, namun dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan berkas sudah lengkap dan tidak ada permintaan dari JPU dan akan dilimpahkan berkas dan tersangka. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih
Abang Da. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu beberapa hari belakangan ini menjadi suatu perdebatan baik para akademisi maupun para praktisi hukum, terutama pengacaranya Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya, mengenai pernyataan yang dilontarkan Bapak Kombes di beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa sudah lengkap, dianggap lengkap ya, sudah lengkap, dan sudah mendapatkan surat ya, sudah mendapatkan surat dari pihak kejaksaan. Dengan demikian, beliau menyampaikan ke publik di sesi-sesi kegiatan bahwa tidak lama lagi akan menyerahkan para tersangka dan bukti kepada jaksa penuntut umum atau kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, mungkin para akademisi ataupun praktisi hukum berkeyakinan bahwa itu perkara sudah P21. Berarti masuk ke tahap 2. Demikian. Namun dengan perkara P21 itu, dengan pernyataan seorang Kombes lengkap itu, di KUHP atau di undang-undang sah nggak sih tidak mengikuti P21? Iya, kalau itu sah-sah aja. Kalau berkaitan tentang P21 atau tahap 2 itu berarti para tersangka ya dan barang bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dengan demikian, mungkin beberapa hari ke depan pihak kepolisian atau pihak penyidik akan memanggil para tersangka untuk diserahkan ya, nanti ke depannya diserahkan beserta barang-barang bukti ataupun alat bukti yang sudah dipersiapkan ataupun yang sudah ada. Dengan demikian, ketika sudah diserahkan kepada pihak kejaksaan, kejaksaan menyusun surat dakwaan. Kalau sudah jadi surat dakwaan, maka perkara ini layak disidangkan atau diajukan ke pengadilan, begitu. Tahunya tersangka itu dalam konteks akan dilimpahkan dengan berkas dengan tersangka itu, memang ada surat resminya dari siapa? Ya, mengenai surat resmi akan diketahui ketika para tersangka ini dipanggil kembali oleh pihak penyidik kepolisian. Kalau sudah dipanggil, maka para penyidik akan menjelaskan bahwa surat sudah lengkap dari pihak kejaksaan. Dengan kata lain berarti sudah P21. Jika sudah P21, maka perkara ini ya menjadi suatu tanggung jawab ke depannya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pihak kejaksaan. Maka pihak kejaksaan akan membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan jadi, akan dilimpahkan ke pengadilan dan perkara ini akan segera disidangkan. Seperti itu. Kata P21 yang dianggap ahli pidana atau lawyer itu kan pasti menyebut itu, kalau udah P21 itu dalam perkara ini untuk disidangkan. Ya. Namun dari pihak Roy Suryo ini kagak ada P21, bisa dirinci dengan P21 atau bersatu lengkap. Lebih detailnya? Ya, lebih detailnya begini. Kalaupun pihak pengacara Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa ingin mengetahui lebih jelas mengenai perkara ini, sekiranya sowan saja kepada para penyidik. Ya, sowan saja ke Polda Metro Jaya, menanyakan kembali apakah benar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kombes ya di sesi-sesi acaranya, bahwa perkara ini sudah lengkap dan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum atau pihak kejaksaan para tersangka dan barang bukti ataupun alat bukti. Dengan demikian berarti ini kerja proaktifnya para pengacara, menanya kembali, bisa saja menanyakan kepada pihak kejaksaan, terus menanyakan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kalaupun pihak penyidik ingin kedepannya untuk melakukan press release ataupun telekonferensi ya kepada media untuk menyikapi permasalahan dugaan ijazah Bapak Jokowi ini naik ke dalam proses persidangan, bisa saja. Akan tetapi
sampai detik ini hanya cukup disampaikan berupa statement yang dilakukan oleh Bapak Kombes di sesi-sesi kegiatan yang lain ya, bukan terfokus pada perkara dugaan jasa palsu Bapak Jokowi seperti itu. Walaupun itu tanpa ada surat tanda resmi bahwa dia P21 itu lengkap, itu gimana? Iya, yang tadi saya sampaikan masyarakat harus melihat terlebih dahulu bahwa Bapak Kombes itu menyampaikan perkara ini sudah lengkap dan para tersangka serta barang bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Nah, kecuali yang tadi saya sampaikan memang Bapak Kombes ya berfokus pada perkara Bapak Jokowi tentang dugaan ijazah palsu. Karena momennya bukan momen membahas tentang perkara ijazah palsu, maka beliau hanya berstatement sedikit saja, tidak secara mendetail menyampaikan bahwa ini sudah P21, tidak. Hanya dia memberikan suatu kisi-kisi atau memberikan suatu petunjuk bahwa tidak lama lagi para tersangka dan barang bukti atau alat bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dengan kata lain, para pengacara ataupun para akademisi maupun praktisi hukum mengetahui bahwa itu sudah lengkap dan P21. Itu sudah yakin dan itu akan lanjut ke tahap 2. Ya, kalau ke tahap 2 berarti menyerahkan para tersangka dengan barang bukti serta jaksa penuntut umum atau pihak kejaksaan melakukan membuat surat dakwaan seperti itu. Tapi kan disayangkan dari proses hukumnya, harusnya terutama Kudin harusnya lebih tahu itu tersangka dulu bahwa penetapan atau lengkapnya berkas itu dilimpahkan, harusnya dia dulu nih tersangka yang tahu, bukan langsung masyarakat atau langsung mengasih tahu ke sosmed, ke wartawan apa. Oh, tidak demikian. Jadi mungkin beliau harus banyak lagi untuk menyikapi atau menangani beberapa kasus ya, kasus khususnya kasus pidana. Tidak demikian. Jadi pihak kepolisian atau pihak penyidik itu tahu alurnya atau tata cara ataupun SOP bagaimana proses-proses sampai proses persidangan itu terjadi. Jadi mereka tentu saja para penyidik akan segera melayangkan surat kepada para tersangka tersebut untuk dipanggil ya, dipanggil akan dijelaskan secara detail, Bapak mungkin kami memanggil pada saat sekarang karena kami sudah mendapatkan referensi ataupun suatu rekomendasi dari jaksa bahwa berkas Bapak sudah lengkap. Dengan demikian, Bapak hari ini akan kami serahkan kepada pihak kejaksaan beserta bukti-bukti ya. Bukti itu kan banyak sekali itu. Diserahkan oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian sudah berhenti di situ saja. Maka akan diperiksa dan lain sebagainya, membuat surat dakwaan dan siap untuk disidangkan, diserahkan ke pihak pengadilan dan dipersidangkan seperti itu. Proses pencatatan dari RPJD ke CPU untuk melimpahkan berkas dan tersangka. Dalam proses itu, apakah penyidik daripada tetap menahan atau mematikan baju orang kalau memang ada proses sudah lengkap? Ya, bisa saja seperti itu. Itu kembali teknis saja sebetulnya. Apakah mau dikasih rompi atau tidak, itu kembali teknis saja. Atau memang diserahkan aja secara utuh ya. Ini Bapak, mungkin Pak Roy Suryo, CS, atau Ibu Tifa, dibawa ke kejaksaan atau pihak kejaksaan datang ke Polda Metro. Kami menyerahkan ini Pak untuk barang bukti serta para tersangka. Maka itu menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan. Apakah pihak kejaksaan akan menitipkan ke lembaga permasyarakatan atau ke LP ya pada beberapa orang itu? Bisa saja dititipkan di lembaga permasyarakatan sementara waktu menunggu proses-proses persidangan yang akan dihadapi ke depannya, seperti itu. Nanti berpendapat untuk bisa dititipkan atau enggak. Ini proses, kata dititipkan itu kan konotasinya ya bahasanya ditahan dong. Ya, bisa saja ditahan. Ini kembali kepada pihak kejaksaan. Apakah mau menahan para tersangka atau tidak? Bisa saja tidak ditahan, ya. Tapi kan dilihat lebih dahulu. Kalaupun
ancaman pidana lebih dari 5 tahun, maka sebaiknya harus ditahan. Nah, kenapa? Yang pertama, takut melarikan diri. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang sama. Bukan hanya kepada Bapak Jokowi, mungkin kepada anaknya atau kepada yang lain. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa saja seseorang atau para tersangka ini ditahan. Bisa saja seperti itu. Itu haknya pihak kejaksaan atau haknya pihak kepolisian seperti itu. Menarik ahli dengan pendapat ahli yang selama ini proses pernah mengalami dengan melakukan sebagai ahli pidana ya di persidangan. Namun kita bergeser ke belakang terkait terjadinya P2 itu secara substantif dari jaksanya itu tidak bisa karena sudah hadir di RC 2 orang atau 3 orang dan RP-nya kan juga harusnya satu bundel. Kalau yang 3 itu udah di RJ, tidak mungkin masuk di pengadilan atau sudah close, itu bisa dijabarkan. Ya, ini yang menjadi ketelitian para penegak hukum. Kalau satu rangkaian laporan terdiri dari beberapa orang, apabila satu orang di antara mereka itu di restoratif justice kan dengan pasal yang sama, maka yang lain pun mendapatkan restoratif justice secara otomatis. Kenapa? Di dalam menyelesaikan atau meng-SP3-kan suatu perkara tentu saja mencantumkan nomor laporan kepolisian tersebut. Sehingga tidak bisa di-split. Kecuali laporan-laporan itu berbeda. Maka pernah saya sampaikan, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka belum tentu dia bersalah. Nah, ini kembali kepada kepiawaian para pengacara menyikapi atau menelah kembali proses hukum yang sudah terjadi ataupun sedang berjalan seperti itu. Jadi intinya orang dikatakan tersangka proses lengkap itu juga belum dikatakan dia itu tersangka atau benar-benar proses ini masuk dari pidana dan terdakwa ya. Iya. Tentu seperti itu. Jadi tidak bisa seseorang yang sudah disangkakan memang dianggap betul-betul bersalah. Kita akan lihat dengan istilahnya negatif waterlick. Jadi majelis hakim itu akan menelah keyakinan dan melihat dua alat bukti. Ketika dua alat bukti itu sudah ada dan yakin majelis hakim yang bersangkutan atau Roy Suryo CS ini bersalah, maka akan diputus seperti itu. Tapi ketika di dalam proses persidangan tidak dianggap adanya bukti-bukti atau dua alat bukti serta para majelis hakim berkeyakinan yang bersangkutan ataupun Roy Suryo CS itu tidak bersalah, maka selayak dan sepantasnya akan diputus bebas. Nah, jadi di dalam dunia hukum itu kita tidak bisa melihat seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tentu dia bersalah. Dia punya hak individual, istilahnya seperti itu. Jadi ada hak konstitusi yang melekat pada diri tersangka. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Jadi semua diberikan hak, ya, diberikan yang namanya hak asasi manusia, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa. Jadi diperlakukan yang baik dan tidak bisa seorang majelis hakim melakukan atau berkeyakinan ya untuk memutus dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi tentu saja harus memiliki suatu keyakinan dan memastikan adanya bukti-bukti dan dua alat bukti yang berkaitan tentang peristiwa dugaan-dugaan yang telah terjadi seperti itu. Bicara keyakinan menarik, keyakinan kan juga sekarang juga jadi buat pendapat masyarakat bingung dari pihak karena kok nggak ditahan padahal mereka sudah direkam, ya kan? Tapi tersangka itu masih berkeliaran dan masih berstatement yang kita anggap tidak sesuai faktanya dan warna sudah masih berulang-ulang. Itu gimana? Ya, itu kembali kepada para penyidik sebetulnya. Tapi harus dipahami kepada para tersangka, jangan salah untuk berstatement. Ketika salah berstatement, maka itu akan menjadi suatu bukti baru ke depannya
menjadikan seseorang itu akan mendapatkan suatu ya tekanan-tekanan dari pihak lain. Contohnya seperti ini. Ketika sudah berstatement baik dan tidak menjabarkan segala sesuatu yang berkaitan tentang hal yang tidak benar, maka dihentikan terlebih dahulu pernyataan-pernyataan itu. Kenapa? Itu akan memancing suatu reaksi-reaksi. Ya, bahkan mungkin pihak penegak hukum, khususnya pihak penyidik, itu akan menelaah, mencari ada nggak pernyataan-pernyataan ataupun salah ucap, salah kata yang dilakukan para tersangka. Itu bisa menjadikan suatu bukti baru ke depannya. Nah, yang pastinya ketika seseorang mendalilkan segala sesuatu, maka harus mampu untuk membuktikan. Aktori onus probandi. Jadi orang yang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan. Membuktikannya di mana? Bukan di hadapan media sosial, bukan di hadapan umum, tapi dibuktikan di tengah-tengah persidangan. Itu fair sebetulnya. Jadi silakan mempersiapkan diri baik pengacara maupun jaksa penuntut umum kalau berkeyakinan para tersangka itu memang layak dan pantas menjadi terdakwa. Seperti itu. Untuk penegasan aja, Bang. Tadi disampaikan apa? Dari tersangka ke 8 tersangka ini kan dalam satu nomor LP, Bang. Ya. Tadi akan sampaikan ketika ada satu restoratif justice, artinya semua ya. harus kena. Fakta yang terjadi kan masih ada 5 tersangka yang masih terjerat tidak otomatis apa yang disampaikan Bang. Anggapannya seberapa? Iya, jadi ini sebetulnya selama ini tidak menjadi bahan oleh para pengacara, ya, oleh para penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Kalau kejaksaan mengetahui di dalam satu LP ini memiliki beberapa orang ataupun ada rangkaian-rangkaian yang memiliki pasal yang sama, ya, yang diterapkan kepada misalnya kepada Pak siapa yang sudah di RJ-kan si Rismond Sianipar. Rismond Sianipar kan dimasukkan juga di dalam pasal Undang-Undang ITE 27 ayat A di pasal 32 dengan 35. Sama halnya dengan Bapak Roy Suryo, sama halnya dengan Dr. Tifa. Nah, dengan demikian ketika di dalam rangkaian ini adalah satu LP. Satu LP siapa yang melaporkan? Tentu saja yang melaporkan adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh adalah Bapak Jokowi. Salah satu ini dihentikan atau berdamai. Secara otomatis laporan kan hanya satu. Ya, laporan hanya satu, maka yang lain pun akan mendapatkan yang namanya restoratif justice karena pasal yang disangkakan itu sama dan LP itu sama. Jadi Bapak Roy Suryo dengan Bu Tifa dipakai LP mana? Kalau tetap dipakai punya si Rismond, maka tentu saja harus di SP3-kan. Nah, ini kembali. Ada di beberapa pasal 82 dan 83 kalau tidak salah saya menyatakan ancaman pidana lebih dari 5 tahun tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice. Berkaitan tentang pasal 32 dengan pasal 35 jelas ancaman pidana 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Sedangkan pasal 32 itu ancaman pidana 8 tahun, denda 2 miliar. Maka itu kan lebih dari 5 tahun. Kenapa Rismond bisa di SP3-kan? Nah, ini kita sama-sama orang hukum mencari suatu kebenaran karena bujuk kita ini kan di dalam satu buku KUHP atau KUHP. Dengan demikian sekiranya benar katakan benar, ya salah katakan salah. Ya, jadi kebenaran itu melebihi cahaya. Jadi tidak bisa kita bisa dikatakan menganalogikan sebuah hukum. Jadi jelas lex certa dan lex pratica. Hukum itu harus jelas, pasti, dan tidak multitafsir, bukan ambigu. Sedangkan lex certa itu hukum tidak boleh dianalogikan. Jika hukum dianalogikan, maka asumsi-asumsi hukum itu menjadi liar. Kalau sudah menjadi liar, makanya banyak orang yang omon aja tidak mendasarkan kepada sebuah hukum ataupun tidak berdiri di mana hukum itu mereka pijak. Kalau kami sebagai praktisi hukum atau sebagai akademisi hukum, tentu kami akan mengajarkan kepada mahasiswa atau kepada publik atau kepada masyarakat itu sesuai dengan buku yang kita miliki, KUHP yang kita miliki atau undang-undang yang kita miliki.
kami tidak akan melebar kemana-mana. Tapi apakah undang-undang ataupun PUHAP ini diterapkan oleh pihak kepolisian atau diterapkan oleh pihak kejaksaan atau tidak diterapkan juga oleh pihak pengadilan atau para hakim. Jadi sekiranya semua para penegak hukum ini harus berdiri tegak dengan tujuan menurut Gustav Redbok itu hukum itu harus bersifat adil. Ya, adil, bermanfaat dan memiliki suatu kepastian. Ketika hal yang tadi ditanyakan Abang Da, masa mungkin satu LP yang lainnya masih berjalan, yang lainnya tentu yang satunya dihentikan. Kalau demikian, di mana kepastian? Bermanfaat tidak hukum ini, berkeadilan tidak hukum ini, maka harus berkeadilan dan bermanfaat serta memiliki suatu kepastian hukum yang jelas seperti itu. Walaupun itu konteksnya delik atau tempat lokasi kejadian itu beda-beda, itu juga tetap kalau RP-nya sama, RJ-nya juga dilakukan dengan kloter yang sama, jelas. Ya, lain halnya laporan berbeda lokus delikti, berbeda tempat. Misalnya Pak Roy Suryo memang dilaporkan oleh Bapak Jokowi di Polda Metro Jaya. Rismond dilaporkan Bapak Jokowi ternyata di Solo. Itu bisa di SP3, berarti bukan satu rangkaian atau satu LP. Bisa, individual namanya, masing-masing pihak. Nah, kecuali kalau betul, kita tidak mengetahui, saya sampai detik ini tidak mengetahui apakah Rismond dengan Bu Tifa serta Roy Suryo ini satu LP, satu laporan kepolisian dan memiliki nomor misalnya nomor 123. Kecuali misalnya Rismondnya hanya nomor 1. Nah, Tifa dengan Roy Suryo nomor 2 dan 3 bisa di SP3 kan karena dia memiliki LP yang berbeda, berdiri sendiri. Kalau satu bundel ini menjadi suatu PR. Saya tantang para profesor-profesor, para ilmuwan-ilmuwan khususnya ilmuwan hukum, para saksi ahli bagaimana kita membedah hal ini. Jangan mempidanakan seseorang. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah kebanding mempenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Itu menjadi suatu pedoman orang hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Ini kan sudah di ujung ya, Bang. Ya. Apalagi ada informasi berkas ini sudah lengkap juga. Implikasi hukumnya apa, Bang, ketika kasus ini sampai ke persidangan berkaitan dengan pernyataan Abang tadi bahwasanya seharusnya harus. Ya. Jadi di dalam proses persidangan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan saya berpesan kepada majelis hakim, ya, mungkin kepala Mahkamah Agung, ya, atau kepala yang berkaitan mungkin di Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat, betul-betul memilih hakim yang bijaksana, arif dan bijaksana untuk permasalahan, khususnya permasalahan Bapak Jokowi. Ya, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Maka ketelitian harus jelas, harus dimiliki para hakim. Jangan sampai dengan dinamika di tengah masyarakat ini mempengaruhi majelis hakim. Majelis hakim berkeyakinan yang tadi saya sampaikan negatif wordleg. Jadi keyakinan hakim dan dua alat bukti ini menjadi suatu pedoman ya bahwa hakim berkeyakinan jika tidak bersalah tolong dibebaskan. Tapi jika bersalah dituntut sewajar dan sepantasnya untuk para pelaku ataupun para terdakwa seperti itu. Upaya apa yang harus dilakukan oleh penasihat hukum atau pengacara pihak Roy Suryo melihat hal ini, Pak? Ya, upayanya sebetulnya kalau ini beranggapan, ini kan menguji suatu sah atau tidaknya. Yang pertama misalnya tentang penetapan tersangka. Lakukan yang namanya pra-peradilan. Itu dimiliki oleh hak individualnya para tersangka atau para pengacara bisa mengajukan pra-peradilan. Begitu juga di saat sekarang bisa saja mungkin dia melakukan pra-peradilan ketika misalnya di dalam P21 ini di pihak kejaksaan, lakukan saja seperti itu upaya-upaya yang harus dimiliki oleh para tersangka dan para pengacara. Nah ini kembali juga kalaupun betul rentetan ke depan ini
beranggapan ada hal-hal yang dibungkus sedemikian rupa oleh Bapak Roy Suryo ataupun oleh Bapak Jokowi. Ini ketelitian sebetulnya ketika bukti-bukti para saksi yang akan dihadirkan di persidangan akan menjadi terang benderang, yang akan dipahami secara akurat, ya, secara detail oleh para hakim. Maka hakim akan menelaah, melihat kembali ini rangkaian-rangkaian semua dari awal sampai akhir, bahkan sampai di saat penuntutan yang akan datang, seperti itu. Meskipun P2 tahap 2 nanti sudah dirilis gitu Bang, masih bisa dilakukan ya, upaya hukum ini kan bisa saja. Sebetulnya dari awal, kalau saya sebagai pengacara, dari awal saya akan uji sah atau tidaknya penetapan tersangka. Ya, masih statusnya pada waktu si Rismond mendapatkan SP3. Status Bapak Roy Suryo dengan Bu Tifa adalah tersangka. Kita ajukan dong secara arif dan bijaksana, lakukan pra peradilan, diuji, bisa dilihat di dalam pra peradilan laporan mana, satu LP enggak mereka ini, kan menjadi suatu senjata. Kalau menurut saya ini menjadi senjata. Ternyata lo kok bisa majelis hakim ini laporan sama tapi ada SP3 yang diberikan oleh pihak kepolisian, sehingga si Rismond dibebaskan. Ya, selesai Rismond ini. Akan tetapi yang lain tidak, maka dilakukan pra peradilan pada waktu itu akan terbuka apa saja bukti-bukti yang akan disajikan oleh pihak penyidik di pra peradilan tersebut. Tentu tidak hilang yang namanya laporan kepolisian. Nah, maka kita lihat laporan kepolisian. Oh, ternyata mereka ini satu rangkaian, satu gerbong. Loh, kok bisa pihak kepolisian atau para penyidik hanya meng-SP3 kan satu orang, yang lainnya tidak. Nah, seperti itu. Bang, ini biar clear nih Bang ya. Ya. Salah persepsi dengan pihak BPN yang sudah menjalani proses ini Bang. Karena kan kemarin juga ada perdebatan antara kuasa hukum dan salah satu mantan Wakapolri yang mengalami lah perkara-perkara yang dianggap kalau ada satu LP, ada salah satu yang sudah diajak close. Nah, pernyataan dari kuasa hukum dari Jokowi ini kan deliknya beda Bang, lokus tempat kejadian. Oh iya. Beda Bang, kalau beda kan Abang. Betul. Ya, jadi kalau laporan berbeda tempat, lokus delikti, tetap laporan di Polda, tapi kejadiannya itu beda-beda Bang, kejadian melakukannya lah bahasanya. Gitu. Oh, nggak bisa. Kalau laporannya satu, baik kejadiannya misalnya di Solo, ya, di mana saja, atau laporannya di Polda Metro misalnya, untuk perkara ini, berarti kan satu rangkaian, satu LP. Jangan dilihat individual. Selalu saya melihat di televisi itu individual. Harus paham individual ini mengenai apa? Suatu peristiwa yang dilaporkan, masa satu LP yang lain bisa dibebaskan? Tapi ini menjadi menarik begini. Tidak adakah keberanian seorang jaksa menyikapi ketika diterbitkannya SP3 oleh pihak kepolisian terhadap Rismond Sianipar? Kenapa? Itu haknya juga jaksa untuk melakukan yang namanya pra peradilan. Kalau dianggap laporan tindak pidananya adalah Undang-Undang ITE pasal 32 atau 35. Wah, ini kok bisa dihentikan? Pasal ini kan pasal 32, 35, ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Bisa saja jaksa penuntut umum melakukan yang namanya pra peradilan terhadap pihak kepolisian. Tapi saya lihat ini tidak dilakukan oleh pihak kejaksaan. Something, ada sesuatu hal kita tidak tahu. Yang pastinya itu terserah kepada mereka ya. Tapi ini menjadi suatu kecermatan para pengacara. Pengacara cermat tidak menyikapin permasalahan ini. Kalau dia cermat, loh, kita bisa sampaikan kepada jaksa. Kenapa jaksa tidak melakukan yang namanya pra peradilan dengan alasan-alasan tertentu? Kalau berpedoman dengan KUHP atau KUHP, maka ancaman pidana lebih dari 5 tahun itu tidak bisa di restoratif justice kan. Kalaupun ada RJ nanti ke depannya, layak tidak Rismond diajukan dalam persidangan? Layak. Layak sekali. Kenapa saya sampaikan layak? Karena ancaman pidana ini kan lebih dari
5 tahun. Maka nanti majelis hakim akan memutus saja, oh mereka karena sudah berdamai, jatuhnya hanya 3 tahun atau 4 tahun, seperti itu. Oke Bang, hak prerogatif bicara RDP juga jadi salah satu atau pendapat dari para hukum melihat terjadinya RD itu kan dari pihak pelapor dan terdakwa. Nah, yang mengatakan itu bisa RD itu kan bukan pelapor dan terdakwa. Tersangka. Yang menyatakan bisa RD yaitu penyidik Pak. Iya, tadi saya sampaikan, kita ini kan belajar hukum ini satu buku. Saya sebagai akademisi, ya sebagai pengajar, sebagai dosen, belajar itu satu buku yang sama. Polisi pun sama juga, satu buku yang sama. Apakah KUHP, KUHP, kan sama. Kan sudah jelas. Kalaupun polisi menerbitkan yang namanya P21, dia pernah baca enggak perkara menerbitkan SP3, ya, mohon maaf bukan P21, menerbitkan SP3, dia pernah baca enggak? Pernah belajar enggak syarat-syarat orang bisa menerbitkan yang namanya SP3 atau pihak kepolisian meng-SP3 kan suatu perkara. Ya kan harus tahu dulu dan tahu ancaman pidananya. Ketika ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, loh kok berani juga penyidik untuk memberikan SP3 kepada Bapak Rismon Sianipar. Itu kan ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Walaupun dari pihak yang merasa dihina, merasa itu terlibat dalam konteks memaafkan atau bisa mengajarkan RT, itu nggak sah? Iya, tentu. Cabut laporannya. Udah itu aja. Cabut berarti selesai. Kalau dianggap ini mempunyai rangkaian, selesai dong. Yang maksudnya selesai dalam konteks apa? Apa Rismon doang atau semua nih? Semua. Tentu semuanya. Kalau dia mencabut laporan kepolisian, maka semuanya harus dihentikan, diberikan yang namanya hak konstitusi, ya, diberikan hak konstitusi, di mana itu melekat yang tadi saya sampaikan di HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kenapa? Itu suatu kebebasan atau melekat di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 di huruf A sampai huruf J, pasal 28. Itu semua orang mendapatkan hak, yaitu dilindungi martabat yang bersangkutan, baik dari sisi kehidupan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa ada pesanan-pesanan tertentu mengakibatkan kita menzolimin seseorang. Bisa dikatakan juga, kalaupun ada suatu rangkaian-rangkaian tidak baik, saya mengembangkan yang namanya criminal system. Criminal system ini tidak perlu orang bersalah. Orang tidak bersalah pun bisa dimasukkan ke dalam penjara. Peranan siapa? Peranan dua saja penegak hukum. Apakah itu kepolisian dan kejaksaan? Kalau polisi dan kejaksaan sudah bekerja sama, semuanya akan bergulir. Apalagi ditambah oleh pengacara. Ada 3 kerjasama ini. Tinggal keyakinan majelis hakim. Maka puncak tertinggi, ujungnya segala peristiwa pidana itu di majelis hakim atau di pengadilan. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu kita menunjuk, sebagai saya dianggap sebagai hakim, kepala hakim, menunjuk hakim-hakim yang bisa saya setting. Ya, saya setting untuk kau menangkan perkara ini. Nah, jangan sampai. Kenapa? Bapak Presiden Prabowo sudah menaikkan 300% gajinya hakim. Nah, jadi jangan dilihat untuk mendapatkan suatu jabatan, kedudukan, ataupun materi, kalian menzolimin seseorang. Saya pertegas tadi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, semua masyarakat Indonesia, semua makhluk hidup khususnya manusia, dilindungi hak asasi manusia yang melekat di pasal 28 huruf A hingga J. Serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi mereka punya hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk tidak dizolimin siapapun, seperti itu. Oke Bang, ada 2 substansi yang ditangkap serius gitu Bang dalam proses kasus yang ditangkap Rosyuda itu pernah menjalani
intinya tidak narapidana. Iya. Itu bisa Pernah juga, terpidana. itu bisa juga di RJ. Kalau dari kuhap nggak boleh Bang, atau gimana lah nggak ngerti. Jadi ini kembali kepada orang yang dirugikan. Orang yang dirugikan mau enggak yang namanya restoratif justice? Atau kalaupun bisa, bukan namanya restoratif justice, cabut aja perkara itu, selesai. Cabut saja perkara itu. Kalaupun Bapak Jokowi, ya saya nggak mau ribet-ribet, kasihan warga atau masyarakat saya, ataupun saya pernah sebagai seorang pemimpin, saya tidak akan menzolimin. Itu bisa aja saya cabut, sudah selesai ini. Tidak perlu RJ. Kalau RJ dilihat tadi, ada ancaman-ancaman pidana, ketika lebih dari 5 tahun tidak bisa yang namanya RJ. Tapi kalau mencabut laporan kepolisian bisa? Bisa. Mau dia apa saja, karena ini delik aduan. Dicabut, silakan, selesai semuanya. Tidak ada kloter 1, kloter 2, kloter 3, seperti itu. Tapi kalau kita mindset perkara, kemarin gue berpendapat ada perkara kasus, ya, indikasinya pembunuhan, Ya. kan? Terus satu di RJ kan, semuanya juga kena juga itu. Ya, kalau pembunuhan tidak bisa di RJ-kan. Tidak Atau bisa. apalah kasus yang lain. Ya, kalau yang lain misalnya pencurian, misalnya penganiayaan, misalnya pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan, itu bisa di restoratif justice kan. Restoratif ini lebih kenal orang RJ. Kalaupun tidak mau dikatakan RJ, udahlah aku malas untuk bersidang atau keluar masuk kantor polisi, aku cabut aja laporan kepolisian, selesai. Tidak perlu yang lain. Ya, seperti itu. Bisa. Kalau bisa, kan proses sudah berjalan, ada Ya. 8 tersangka. Yang 3 itu minta dalam konteks RZ, ya kan? Ya. Korbannya tim dipidana itu menerima. Akhirnya dia berkoordinasi ke penyidik. Ya. Nah, penyidik itu mengeluarkan SP3. Itu pun juga harus ada revisi, perkaranya apa? Iya, betul. Apa, betul, gitu, betul. Makanya pendapat dari proses ini kan oke lah, saya sebagai korban, tapi kewenangan penyidik Bang, dari 3 yang sudah di RT atau 5-6 yang belum bisa diadaptasi untuk bisa RT, itu gimana Bang? Iya, selalu orang berpendapat itu tentang hak individual, ya. Selalu individual. Sedangkan perkara ini kalau dianggap ini satu rangkaian yang tadi saya sampaikan, sekiranya kalaupun satu di RJ kan ya selesai. Di RJ kan aja semuanya, karena satu laporan kepolisian. Nah, kalaupun polisi ini arif dan bijaksana dan memahami hukum dan pernah membaca berulang-ulang kali tentang KUHP ataupun KUHP, maka apakah boleh, apakah bisa ancaman pidana lebih dari 5 tahun diselesaikan secara restoratif justice? Itu aja ini menjadi pertanyaan kita. Kalau boleh berarti mantap, ini ada suatu perubahan dan ini harus diundang-undangkan lagi, dibuat lagi, atau perlu diamandemen KUHP yang lama atau KUHP yang terbaru ini, seperti itu. Dengan KUHP baru yang KUHP yang lama, dengan perkaranya kasus Jokowi ini, ada yang bisa dimasukkan dalam konteks ini Pak? Ya, yang terbaru ini kan lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice. Nah, yang namanya restoratif justice, setelah itu kalaupun ancaman pidana di bawah 5 tahun, ya para terdakwa itu dihukum bisa saja pengawasan, sanksi sosial ataupun denda. Kalau dahulu itu menitik beratkan yang namanya pembalasan atau penjara, kurungan. Kalau sekarang kan tidak, mengedepankan yang namanya restoratif justice, seperti itu. Jadi inti dari ahli pidana melihat perkara yang pihak Heros juga belum ada P21, ya kan, bahwa tidak resmi. Namun dengan kata RJ dengan satu LP harusnya semua itu harus clear, di-RJ-kan semua. Iya. Tapi dengan proses sudah lengkap ke tahap proses persidangan, nah 3 itu nanti benang merahnya apa Pak? Ya, ini akan menjadi PR-nya. Saya berpesan kepada para pengacara, khususnya pengacara Roy Suryo, ya. Kita belajar hukum, jadi menangani suatu peristiwa hukum harus mampu menganalisa secara detail. Kalau rekan-rekan sejawat mampu, bisa saja ini di dalam persidangan
beliau-beliau ini akan terbebaskan atau diputus bebas. Tapi kalau tidak teliti, tidak jeli, ya siap-siap saja para tersangka ini akan menjadi terdakwa dan dituntut oleh majelis hakim seperti itu. Walaupun perkara beda pendapat dengan perkara yang dianggap misalnya kan pernyataan terkait ijazah asli atau palsu. Tapi dalam laporan di Polda Metro Jaya itu dugaan undang-undang ITE. Iya. Itu kenapa dibuat undang-undang ITE? Karena Rismon Pak Roy Suryo sudah mempublikasikan ke media sosial dan elektronik. Nah, itu masuk di dalam Undang-Undang Informasi Elektronik 27A itu. Dan melekat pada mereka itu di pasal 32, 35. Ya, di situ ada memotong, mengurangi atau menambahi. Nah, di situ. Nah, sehingga tepat dikasih pasal oleh para penyidik itu dijuntokan Undang-Undang ITE pasal 32 dengan 35 seperti itu. Tapi ahli melihat dari perkara ini substansi yang dijadikan dia jadi tersangka itu apa? Yang menjadi tersangka ya tentu Undang-Undang ITE di dalam kasus dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Itu. Tapi dari saya juga riset tadi belum ada pembuktian dia asli atau palsu, orang udah jadi tersangka. Ya, ini pembuktian itu ya, maka salah rekan-rekan kita itu kenapa keluar-keluar di media sosial. Mestinya dibuktikan nanti bentar lagi di persidangan, di pengadilan. Nah, nanti akan dibuktikan asli apa tidak. Kalaupun kemarin ya sudah disita, jadikan barang bukti ijazah Bapak Jokowi dan sudah diuji forensik, nah, maka akan disajikan juga di saat persidangan seperti itu. Nah, itu pernyataan ahli juga lah. Ya. Pendapat ya begitu. Ini kan pernyataan aktif atau pasti kan belum dilihat dan belum ada kepastian hukum. Kenapa orang udah jadikan tersangka? Bisa membedakan antara Undang-Undang ITE dengan kepastian asli atau palsu dia jadikan tersangka. Gimana? Ya, di dalam penetapan tersangka itu ada suatu keyakinan ya, suatu keyakinan para penyidik bahwa para penyidik memiliki yang namanya dua alat bukti. Nah, ketika memiliki dua alat bukti sudah berkeyakin, maka penyidik melakukan gelar dan menetapkan tersangka seperti itu. Ketika sudah lengkap, diperiksa, diantarkan kepada kejaksaan, menurut kejaksaan ini belum lengkap ini, maka pihak kejaksaan membuat namanya pemulir ya, pemulir P18 dan P19 itu dikembalikan kepada pihak kepolisian. Isi dari P18 itu, pemulir itu menerangkan tolong diperiksa, misalnya ada petunjuk itu, tolong diperiksa saksi, ditambahkan alat bukti dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu PR penyidik. Maka ketika sudah diserahkan kepada penyidik P19 dengan P18 itu, dengan referensi-referensi yang ada, para penyidik melengkapi. Setelah lengkap, dikembalikan lagi P19 kepada pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan melihat, oh ternyata sudah lengkap ini. Sudah lengkap, dikembalikan lagi kepada penyidik. Nah, maka penyidik, oh ini sudah lengkap, layak di tahap 2. Kenapa? Sudah P21. P21 itu tahap 2. Jadi penyerahan para tersangka dengan barang bukti. Ini pernyataan ini sudah disampaikan oleh Bapak Kombes. Bapak Kombes menyampaikan, hanya saja Bapak Kombes tidak menerangkan ini sudah P21. Dia menyampaikan para tersangka dan alat bukti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Seperti itu. Pertanyaan saya, pendapat dengan ahli yang dibaca, orang ini sudah dijadikan tersangka, padahal konteks yang kita bahas ini kan asli atau palsu nih. Iya. Kenapa belum ada kata asli, tapi orang sudah ditersangkakan? Ya, untuk mengetahui itu asli atau tidak, tentu saja di ranah persidangan. Nah, kalau di tingkat kepolisian itu, karena polisi sudah memanggil para ahli, termasuk menguji forensik, ijazah tersebut dianggaplah itu asli, beranggap oh ini benar deh, maka status para telapor itu menjadi tersangka. Ketika sudah menjadi tersangka, dimainkan kembali kepada pihak kejaksaan, P19-nya dikembalikan lagi oleh kejaksaan karena belum lengkap.
Dikembalikan kembali lagi oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan dengan referensi yang ada, ternyata sudah lengkap seperti itu. Jadi intinya ahli berarti ini proses Ya, dijadikan tersangka. proses. Nanti dia akan jadi terdakwa atau ditahan itu keputusan hakim asli atau palsu. Iya. Jadi di sesi persidangan yang bersangkutan itu bukan menjadi seorang tersangka lagi, tapi terdakwa. Terdakwa ini orang pun yang sudah menjadi seorang terdakwa belum tentu dia bersalah. Maka dengan ketelitian majelis hakim seperti itu.